menjelaskan tentang definisi hadis mutawatir. Mutawatir berasal dari kata al-mutabi yang artinya datang kemudian, beriringan atau beruntun. Secara etimologi, bahasa kata al-mutawatir merupakan bentukan dari kata tawatoroh yang semakna dengan kata totaba'o yang berarti berturut-turut. Sedangkan berdasarkan terminologi ahli hadis, yang dimaksud dengan hadis mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak yang tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat melakukan kebohongan. Dengan demikian, tidak dapat dikategorikan dalam hadis mutawatir segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada sanad atau pada akal, nalar, pemikiran, logika, mimpi, halusinasi para perawi. Juga segala berita yang diriwayatkan oleh banyak orang, tetapi mereka bersepakat untuk melakukan kebohongan. Hadis mutawatir bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis mutawatir wajib diamalkan dengan seluruh aspek, termasuk dalam bidang akidah. Hadis mutawatir membuahkan ilmu dalaluri atau ilmu yakini, yang memaksa manusia untuk mempercayainya dan membenarkannya secara pasti dengan keyakinan yang kuat, seakan-akan penerima hadis menyaksikan sendiri. Oleh karena itu, hadis mutawatir sudah pasti makbul diterima tanpa perlu meneliti keadaan para perawinya. Adapun hukum mengamalkan hadis mutawatir yaitu wajib menjadi hujah dalam bab akidah dan hukum-hukum syarah, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalat, akhlak, dan adab. Sedangkan orang menolak hadis mutawatir, maka hukumnya kafir. Karena itu ia menolak hadis Rasulullah SAW yang bersifat qat'il al-subut. Saya Hosi Arwina Saharani, pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang syarat-syarat hadis mutawatir, definisi hadis ahad, dan kedudukan hadis ahad dalam ajaran Islam. Syarat-syarat hadis mutawatir. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi hadis mutawatir, diantaranya: yang pertama, diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak. Para perawi hadis mutawatir syaratnya harus berjumlah banyak. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah banyak pada para perawi hadis tersebut dan tidak ada pembatasan yang tetap. Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Pendapat tersebut dikiaskan dengan saksi yang diperlukan hakim. Sebagian golongan Syafi'i menetapkan 5 orang. Pendapat tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Sebagian ulama ada yang menetapkan minimal 40 orang, ada yang menetapkan minimal 10 orang, 12 orang, 70 orang, dan lain-lain. Kedua, adanya jumlah banyak pada seluruh tingkatan sanad. Jumlah banyak orang pada setiap tingkatan sanad dari awal hingga akhir sanad. Jika jumlah banyak tersebut hanya pada sebagian sanad saja, maka tidak dinamakan mutawatir, tetapi dinamakan ahad atau wahid. Persamaan jumlah perawi tidak berarti harus sama jumlah angka minimal nominalnya. Mungkin saja jumlah angka nominalnya berbeda, namun nilai verbalnya sama, yaitu sama banyak. Misalnya, pada awal tingkatan sanad 10 orang, tingkatan sanad berikutnya menjadi 20 orang, 40 orang, 100 orang, dan seterusnya. Jumlah yang seperti ini tetap dinamakan sama banyak dan tergolong mutawatir. Ketiga, mustahil bersepakat bohong. Misalnya, para perawi dalam sanad itu datang dari berbagai negara yang berbeda, jenis yang berbeda, dan pendapat yang berbeda pula. Sejumlah para perawi yang banyak ini secara logika mustahil terjadi adanya kesepakatan berbohong secara tradisi. Pada masa perkembangan hadis, berbeda dengan masa modern. Di samping kejujuran dan daya ingatan yang masih andal, transportasi tiap daerah tidak semudah sekarang ini, sehingga tidak mungkin mereka berdusta. Keempat, sandaran berita itu pada panca indera. Artinya, berita itu didengar dengan telinga atau dilihat dengan mata dan disentuh dengan kulit.
tidak disandarkan pada logika atau akal. Jika berita hadis itu logis, tidak indrawi, maka dikatakan tidak mutawatir. Contohnya ucapan, kami mendengar dari Rasulullah SAW bersabda begini, atau kami sentuh, atau kami melihat Rasulullah melakukan begini, dan seterusnya. Saya materi ketiga menjelaskan tentang macam-macam hadis mutawatir dan contohnya. Jadi hadis mutawatir ini dibagi menjadi 3. 1. Hadis mutawatir lafzi. 2. Mutawatir maknawi. 3. Hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir. Contohnya hadis mutawatir lafzi adalah sebagai hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah tempatnya di neraka. Itu contoh dari hadis mutawatir lafzi. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna yang umum. Jadi hadis mutawatir maknawi ini adalah hadis mutawatir. Maksudnya apa? Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir. Maksudnya hadis yang soheh, bahkan di atas soheh, yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang menerangkan tentang kedudukan niat dalam perbuatan. Hadis-hadis semacam ini banyak sekali meskipun terdapat dalam berbagai kasus. Contoh lain hadis Nabi SAW yang artinya Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya sehingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis Bukhari wa Muslim. Itu contoh dari hadis mutawatir maknawi. Yang ketiga adalah hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali ini adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi SAW mengajarkan atau menyuruh atas selain dari itu, dari hal-hal itu, dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Kedudukan hadis mutawatir dalam ajaran Islam. Hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran. Karenanya mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran. Dihukum kafir atau paling sedikit sebagai orang yang mulhid, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam, tetapi mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Kelompok hadis ahad dan macam beserta contohnya. Definisi hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad adalah selain dari hadis mutawatir. Al-ahad merupakan kata jamak dari ahad yang berarti satu. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Hadis ahad adalah hadis yang bersumber dari Nabi, yang menurut perawinya tidak sampai kepada kriteria hadis mutawatir, dan standarisasi jalur
rawi berlaku pada setiap lapisan generasi. Macam-macam hadis ahad beserta contohnya. Para ahli hadis telah mengklasifikasikan hadis ahad ke dalam 3 kategori. Hadis masyhur. Masyhur secara etimologi. Bahasa berarti ma'ruf, maklum, mu'lan, mudhar, yang berarti diketahui. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tingkatan perawinya, yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Kemasyhuran sebuah hadis tidak mesti mencakup semua kalangan ulama. Hadis dapat saja masyhur di kalangan ulama tertentu. Dalam hal ini, hadis masyhur dibedakan minimal menjadi 4 macam, yaitu masyhur di kalangan ahli hadis, masyhur di kalangan fuqaha, masyhur di kalangan ulama usul fikih, yang terakhir masyhur di kalangan ulama hadis. Hadis aziz. Secara etimologi, aziz berasal dari kata azza yaizu yang bermakna qalla dan nadara, yaitu sedikit dan jarang adanya. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 perawi pada setiap tingkatan perawinya. Pemahamannya, hadis dikategorikan ke dalam hadis aziz jika pada setiap tingkatan perawinya terdapat tidak kurang dari 2 perawi. Adapun jika pada sebagian tingkatan perawinya terdapat 3 perawi atau lebih, itu tidak mempenghuni kategori hadis aziz selama terdapat 1 tingkatan perawi yang terdiri dari 2 perawi saja. Hadis ghaib. Hadis ghaib secara etimologi bahasa berarti al-munfarid, yang bermakna yang terasing. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan hadis ghaib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Pemahamannya, hadis dikategorikan hadis ghaib jika hadis tersebut diriwayatkan oleh 1 orang perawi, baik pada setiap tingkatan perawi atau pada setiap tingkatan perawi. Sekalipun hanya pada 1 tingkatan perawinya saja, jika terdapat sebagian tingkatan perawi yang terdiri dari 2 perawi atau lebih, itu tidak mempengaruhi kategori hadis ke dalam hadis ghaib, asalkan terdapat 1 tingkatan perawi yang hanya terdiri dari 1 perawi. Hadis ghaib mutlak. Yang dimaksud dengan hadis ghaib mutlak adalah hadis yang gerabahnya keberadaan 1 perawi terdapat pada tingkatan perawi sahabatnya. Hadis ghaib nisbi. Yang dimaksud dengan hadis ghaib nisbi adalah hadis gharin yang gerabahnya keberadaan 1 perawi terdapat pada tingkatan perawi setelah tingkatan sahabat, baik pada tingkatan tabi'i, al-tabi'in, atau tingkatan setelah tabi'in, al-tabi'in. Bukan hadis ahad dalam ajaran Islam. Hadis ahad yang makbul atau berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah, karena hadis ahad yang sahih memfaedahkan ilmu, dan yang memfaedahkan ilmu wajib diamalkan.
Pendapat kedua, hadis ahad meskipun memenuhi syarat tetap tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah, karena hadis ahad berstatus memfaedakan doni. Soal akidah adalah soal keyakinan, maka yang yakin tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih doni. Terdapat lain menyatakan bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat dapat dijadikan dalil untuk masalah akidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lebih kuat. Definisi hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad adalah selain dari hadis mutawatir. Al-ahad merupakan kata jamak dari ahad yang berarti satu. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Hadis ahad adalah hadis yang bersumber dari Nabi yang menurut periwayatnya tidak sampai kepada kriteria hadis mutawatir, dan standarisasi jalur rawi berlaku pada setiap lapisan generasi.